وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Wakadzalika, dan demikian pula, ja'alna, kami Allah menjadikan kamu sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan wasata, umat yang pertengahan. Yang dimaksudkan wasata di sini ditafsir dibilang yang adil. Kenapa adil? Sebab di sini ayat ini sedang membahas tentang menjadi saksi untuk umat-umat para nabi sebelum umat Nabi Muhammad yaumul qiyamah. Sedangkan syaratnya saksi tidak akan sah kalau tidak adil. Litakunu, agar kamu sekalian menjadi syuhada. Ini saksi. Menjadi saksi alan nasi. Tolong garis bawahi, an-nas di sini yang dimaksud manusia, umat para nabi sebelum Nabi Muhammad, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Al-muhim, umat para nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna alan-nas yang atas ini. Wa yakuna ar-rasulu, dan menjadi ar-rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, alaikum, atas kamu sekalian, syahida, sebagai saksi. Ini maksudnya bagaimana ini? Ada urusan saksi-saksi. Ini yang saya nukil dari Tajul Muslimin dulu. Juz 2 halaman 437. Jadi nanti pada hari kiamat itu umat para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar. Jadi umat Nabi Nuh dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala, yang kafir-kafir ini, yang zalim-zalim, kenapa kamu sekalian tidak beriman kepada aku? Apa kalian tidak menerima penjelasan ujar-ujar dari utusanku? Umat Nabi Nuh menjawab, wahai Tuhan kami, tidak ada utusan paduka yang datang kepada kami. Kemudian dihadirkan Nabi Nuh. Berfirman lagi Allah Ta'ala, apakah engkau tidak menyampaikan perintah iman, perintah la ilaha illallah kepada umatmu? Dijawab oleh Nabi Nuh, sudah. Saya sudah sampaikan. Peristiwa semacam ini bukan hanya pada Nabi Nuh, semua itu. Nabi Nuh, pokoknya yang punya umat. Banyak yang ingkar-ingkar itu. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Yang ingkar-ingkar. Dibuka hijab. Itu kalau saya baca di kitab lain itu, urusan orang kafir dibuka hijab melihat Allah Ta'ala itu di yaumil qiyamah hanya terjadi satu kali. Itu pun bukan untuk memberikan nikmat, tapi liyazdada alaihim hasrah, supaya mereka bertambah kecewa. Ternyata benar Allah Ta'ala itu ada. Kemudian para nabi, baik Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lain-lain yang punya umat, mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku,
kami semua sudah menyampaikan perintah-perintah yang harus disampaikan kepada umat-umat kami. Tetapi mereka yang tidak mau ikut kepada ajaran kami. Nah, ini yang penting masalah saksi. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada para nabi itu, siapa syuhada, itu yang ayat tadi itu, siapa saksi yang membenarkan kalian, ini litakunu syuhada'a 'alan nas, siapa yang menjadi saksi. Ini kata umat kalian, kalian tidak menyampaikan, tidak tabligh, tidak menyampaikan ajaran iman, tidak menyampaikan ajaran la ilaha illallah. Mana saksinya? Sangat unik sekali jawaban para nabi ini. Ini menunjukkan bahwa para nabi ada hubungan dengan kita. Para nabi itu menjawab, saksi kami adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh ya? Kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ibrahim, dan lain-lain para nabi, mereka hidup sebelum zaman kita. Tapi nanti yaumul qiyamah yang menjadi syuhada kita. Kita umat akhir zaman, tapi menjadi syuhada, menjadi saksi dari umat-umat yang dulu-dulu. Kemudian umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangkan arwahnya di padang mahsyar itu untuk menghadiri mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mahkamah antara para anbiya dan umat-umatnya. Dihadirkan arwah kita dan saudara-saudara kita seiman, sama-sama umat Nabi. Kemudian Allah berfirman kepada kita, wahai umat Muhammad, apakah benar kalian semua menyaksikan, menjadi syuhada, menjadi syahid, menjadi saksi bahwa semua nabi-nabi ini telah tabligh, telah menyampaikan ajaran la ilaha illallah kepada umat-umatnya. Umat Nabi Muhammad SAW menjawab, benar wahai Allah, kami menjadi saksi bahwa seluruh nabi-nabi ini telah tabligh, telah menyampaikan ajaran iman, ajaran la ilaha illallah kepada umat-umatnya. Masya Allah, kita yang jadi saksi. Kemudian umat-umat Nabi yang kafir-kafir protes. Baik umat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa protes. Mereka berkata, wahai Tuhan, bagaimana mungkin umat Nabi Muhammad menjadi saksi bagi kita? Padahal mereka hidupnya tidak di zaman kita. Mereka hidup di dunia setelah kita. Ini sepintas seperti masuk akal, padahal keliru ini. Omongannya arwah-arwah orang kafir ini keliru. Ini sepintas seperti masuk akal. Mereka tidak hidup satu zaman, bagaimana bisa jadi saksi? Kalau para nabi ini sudah tabligh. Masya Allah. Apa jawaban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami semua bisa menjadi saksi bahwa para nabi benar-benar telah menyampaikan ajaran iman, telah menyampaikan ajaran la ilaha illallah, karena kami mendengar ucapan-ucapan nabi kami yang menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, bahwa para nabi-nabi ini semua telah tabligh kepada umatnya. Di sini terlihat azamatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azamatul Quran dan azamatuna, keagungan umat Nabi Muhammad dan keagungan Al-Quran. Al-Quran itu meskipun kitab suci yang terakhir, tapi fihi naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum.
riwayat-riwayat para nabi-nabi yang dulu-dulu. Kita tahu bahwa qaum Nuh angkaru alaih minal Qur'an. Kita paham bahwa kaum Nabi Nuh ingkar dari Al-Quran. Kita paham bahwa Nabi Musa disakiti hatinya, ditentang kaumnya. Ada sami'na wa asayna dan lain-lain dari Al-Quran. Kita tahu peristiwa, tidak tanggung-tanggung lagi, dibakar hidup-hidup Nabi Ibrahim oleh kaumnya dari Al-Quran. Karena umat Nabi Muhammad ini ahlul Quran, mereka tahu bahwa nabi-nabi sudah tabligh, sudah menyampaikan ajaran iman, sudah menyampaikan ajaran la ilaha illallah. Luar biasa ini riwayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi kepada kita umat Nabi Muhammad, masih cerita di padang mahsyar ini. Wahai umat Muhammad, siapa yang membenarkan ucapan kalian ini? Jadi kita akan menjadi syuhada, menjadi saksi-saksi bagi para nabi. Kemudian Allah bertanya lagi kepada kita, siapa syahid, saksi bahwa omongan kalian ini benar? Bahwa di dalam Al-Quran memang ada keterangan bahwa nabi kalian telah memberitahu bahwa Nabi Nuh begini, kaumuh begini, Nabi Ibrahim begini, kaumuh begini. Kemudian kita menjawab, yang menjadi syahidah, menjadi saksi bagi kita adalah nabi kita sendiri, Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian arwah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan di mahkamah itu, di pengadilan para nabi dan umatnya itu. Lalu arwah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syahadah, memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Nabi Muhammad ini menjadi saksi bahwa umat saya semua adalah adil. Umat yang adil dan benar apa yang diucapkan mereka. Masya Allah. Ini yang dimaksud wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan menjadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaikum kepada kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syahidah. Riwayat ini sangat bagus sekali dan mengandung banyak pelajaran. Di antaranya yang saya tafakuri dari riwayat ini, orang dusta itu bukan hanya di alam dunia ya. Di mahkamah ilahiyah, rabbaniyah, di mahsyar saja orang-orang kafir tetap berdusta. Itu mereka berani bohong kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Alimul Khabir, bahwa nabi-nabi mereka tidak tabligh, tidak menyampaikan la ilaha illallah, tidak menyampaikan ajaran iman. Ini di hadapan Allah, makna di hadapan mereka dibuka hijab, melihat Allah taala. Allahnya sih tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak bertempat. Tapi kedzibnya ini tetap terjadi. Lalu kalau kita bertanya lagi, Allah Subhanahu wa taala itu tahu semua yang terjadi dengan sangat jelas, ijmalan wa tafsilan, baik secara global atau secara rinci. Kejadian para nabi, umat-umatnya, pengingkaran mereka, Allah yang bikin. Yang menciptakan para nabi Allah, yang menciptakan kejadian-kejadian juga Allah, yang menghancurkan al-umam, yang ingkar kepada para nabi juga Allah. Hasil Allah sudah tahu. Untuk apa Allah mengadakan mahkamah ini? Nah itu jawabannya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya Allah maunya begitu. Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi Allah maunya begitu. Sudah seperti ini. Sunnatullah di akhirat nanti seperti ini. Jadi sunnatullah itu kebiasaan Allah Ta'ala di alam dunia ya ada. Kebiasaan Allah Ta'ala sunnatullah barzakhiyah di alam barzakh juga ada. Ada lagi sunnatullah di mahsyar nanti. Memang Allah maunya begini sudah. Menghadirkan arwahul anbiya, arwahul mursalin, arwahul umam, umat-umat mereka. Kalau Anda bertanya hikmah, di sini hikmahnya jelas sekali terlihat
bahwa umat Nabi Muhammad SAW meskipun datangnya di akhir zaman, mereka dengan gamblang, nyata dan jelas, sangat nyata terlihat sebagai afdalul umam, paling afdalnya umat-umat di seluruh mahsyar. Itu bukan di seluruh dunia, artinya dari ujung barat sampai ujung timur, ini seluruh Banil Ins, dari manusia bangsa apapun min ladun Adam ila akhir zaman, itu jadi satu, dan terlihat azamatu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan jelas kita menjadi azim karena sebab azamatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini riwayat. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Saya pernah dengar ada ulama yang mengartikan wasat itu umat yang moderat. Saya kurang cocok dengan itu makna itu. Dari mana itu bisa mengambil makna kalau wasat itu modern, yang moderat? Wasata arti lughahnya pertengahan, tapi di tafsir sini yang dimaksud adalah adil. Bisa muncul makna adil sebab ada lanjutannya, litakunu syuhada 'alan nas. Menjadi saksi harus adil, karena itu tepat sekali kalau wasatan di sini artinya umat yang adil. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallahu وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما جعلنا, dan tidaklah kami Allah menjadikan al-qiblat kiblat allati kunta 'alaiha, yang engkau Nabi Muhammad dahulu berkiblat kepadanya, illa lina'lama, kecuali agar kami mengetahui man, orang, yattabi'u, yang ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ikut Nabi, dan siapa yang mimman yanqalibu ala aqibai, yang berbalik ke belakang, artinya tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat, meskipun pindahnya kiblat itu la kabiratan, sangat berat, illa 'alal ladzina hadallah, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan iman kalian. Innallaha, sungguhnya Allah, binnasi, kepada umat manusia, la raufur rahim, sungguh-sungguh maha pengasih dan maha penyayang. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.